Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dan sahabat PJJ kelas 12 IPS. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial dengan topik pertama yaitu ketimpangan global. Sebelum masuk materi, silakan kalian tulis terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan belajar dari rumah atau BDR, kalian sebagai peserta didik dapat mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi, dan merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi mengenai ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Itulah tujuan pembelajarannya. Untuk subtopik hari ini, kita akan mempelajari dua materi. Materi pertama mengenai ketimpangan global, itu seperti apa. Kemudian yang kedua mengenai teori ketimpangan global. Ini subtopik hari ini. Oke. Ketimpangan global itu apa sih? Kalian pasti bertanya-tanya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ketimpangan yaitu kepincangan atau cacat dan atau hal yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak adil. Sedangkan global itu merujuk ke secara umum, garis besar, meliputi seluruh dunia. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ketimpangan global merupakan suatu kepincangan atau kecacatan secara umum meliputi seluruh dunia. Di sini kalian pasti masih bingung mengenai apa yang pincang atau apa yang cacat. Kita lihat definisi lain atau dalam konteks ketimpangan global dalam konteks sosiologi. Ketimpangan global adalah ketimpangan sumber daya dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Sumber daya di sini bisa berupa sumber daya alam atau manusia, atau juga sumber daya potensi lainnya. Tentunya antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian ekonomi di sini berhubungan dengan segala kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi seperti yang kalian ketahui bisa berupa produksi, distribusi, atau konsumsi. Nah, itulah istilah atau definisi ketimpangan global. Jadi ketimpangan sumber daya dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya, mengapa timbul ketimpangan global? Ketimpangan global bermula dari satu, pengaruh globalisasi. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini, setiap negara-negara bersifat terbuka terhadap negara lain tanpa adanya batasan teritorial atau wilayah, ruang ataupun waktu. Sebagai contoh, melalui media informasi dan komunikasi saat ini seperti internet atau YouTube dan sebagainya, setiap negara dapat mengetahui berbagai informasi secara lengkap dengan cepat. Itu pengaruh globalisasi.
Yang kedua, kekuatan ekonomi kapitalisme. Jadi kekuatan ekonomi kapitalisme ini akan membentuk globalisasi produksi dan konsumsi. Globalisasi produksi ditandai dengan munculnya perusahaan transnasional untuk merambah ke pasar-pasar negara lain dan upah buruh murah, serta tentunya akan mempengaruhi perilaku konsumtif. Perusahaan transnasional ini yaitu perusahaan yang lebih dari satu negara serta memberikan pengelolaan ke negara-negara lain yang menjadi anak cabang dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan Coca-Cola. Itu contoh dari kekuatan ekonomi kapitalisme yang membentuk globalisasi produksi. Yang ketiga, polarisasi dan stratifikasi penduduk yang menimbulkan globalisasi kaum kaya dan lokalitas kaum miskin. Polarisasi ini maksudnya adalah penduduk terbelah ke dalam dua kelompok yang berseberangan atau berlawanan. Nah ini, kaum kaya dan kaum miskin. Dengan kata lain, akses global itu hanya tersentuh oleh kaum kaya dan kaum miskin tidak memiliki andil dalam kemajuan dunia global. Jadi ketiga inilah yang menyebabkan masyarakat mengarah pada ketimpangan global. Ilustrasi ketimpangan global bisa kalian lihat seperti ini. Gambar pertama. Di gambar ini, harapan masyarakat dunia menginginkan keseimbangan antara negara maju dan negara berkembang. Di gambar kedua, kenyataannya saat ini negara maju dan negara berkembang mengalami ketimpangan atau ketidakseimbangan. Inilah ilustrasi ketimpangan global. Selanjutnya, kita akan mengkaji ketimpangan global dari sudut pandang teori. Yang pertama, teori kolonialisme. Teori kolonialisme ini dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Inti teorinya mengatakan bahwa satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya dengan tujuan untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis atau negara induk. Sebagai contoh, dulu banyak negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, yang dijadikan sebagai wilayah koloni oleh para penjajah. Berbicara kolonialisme, kalian tentunya masih ingat tentang ambisi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Glory menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya, dan gospel berarti penyebaran agama yang dianut bangsa barat saat itu, Katolik. Nah, itu ambisi 3G pada zaman kolonialisme. Selanjutnya, teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Inti teori sistem dunia ini mengatakan bahwa industri menghasilkan 3 kelompok bangsa. Mereka saling mempengaruhi dalam hal produksi dan perdagangan atau saling terikat. 3 kelompok bangsa yang dimaksud oleh sistem dunia ini yaitu negara inti,
negara semi-periferi, negara periferi. Negara inti yaitu negara yang mengawali industrialisasi dan mendominasi negara lemah. Negara-negara ini secara kuat mempengaruhi dan memaksakan aturan-aturan tatanan dunia. Contohnya, negara-negara yang termasuk dalam kategori ini Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang. Kemudian negara semi-periferi, yaitu negara yang bergantung pada perdagangan negara inti. Jadi negara semi-periferi ini percampuran antara sifat-sifat dari negara inti dalam hal bidang perindustrian, kekuatan ekspor, tapi masih mengalami semacam ketimpangan. Contohnya masih ada kemiskinan. Kategori negara yang masuk ke dalam semi-periferi ini seperti Asia Timur, Amerika Latin, atau pecahan Uni Soviet. Terakhir, negara periferi. Nah, negara ini disebut sebagai negara pinggiran atau negara terbelakang dalam sistem dunia, dalam teori sistem dunia. Hanya bisa menyediakan bahan baku mentah negara periferi itu. Ya, contohnya sebagian negara-negara di Afrika. Teori sistem dunia. Selanjutnya, teori ketergantungan atau dependensi. Inti teori ini mengatakan bahwa keterbelakangan atau ketimpangan yang terjadi sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan dunia ketiga. Jadi perusahaan multinasional ini merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di negara lain, biasanya negara berkembang. Perusahaan multinasional ini pengelolaannya tetap dilakukan oleh negara induk atau perusahaan induk. Contohnya dalam negeri Semen Indonesia. PT Semen Indonesia ini sudah memasuki pasar ASEAN. Atau luar negeri perusahaan seperti Google atau Microsoft. Nah, itu contoh perusahaan multinasional. Di dalam teori ketergantungan, dunia ketiga tidak dapat mengadakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi selama masih dalam cengkraman suatu sistem internasional yang diskriminatif. Nah, itu menurut teori ketergantungan. Selanjutnya, pendekatan struktural. Menurut teori ini, ketimpangan berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Contohnya yang dimaksud pendekatan struktural itu adalah perdagangan bebas. Jadi pasar bebas atau perdagangan bebas itu adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Selanjutnya, bagaimana ketimpangan global dilihat dari teori fungsionalis. Menurut teori ini, bahwa ketimpangan yang terjadi tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting di masyarakat. Artinya, posisi-posisi di masyarakat lebih penting dari yang lain dan harus diisi oleh orang-orang yang lebih berkualifikasi. Teori fungsionalis ini ibarat sebuah sepeda. Di dalam sepeda terdapat tiap unsur seperti roda, rantai, jok menjalankan fungsinya dengan baik. Roda berputar, jok untuk tempat duduk dan sebagainya. Jika salah satu unsur ini tidak berfungsi,
maka yang lain juga tidak akan berfungsi. Jok misalkan tidak berfungsi, maka harus digantikan lagi dengan jok. Nah, ketimpangan yang terjadi menurut teori ini menyebabkan meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Yaitu suatu tatanan sosial dan politik di mana kekuasaan atau otoritas diberikan kepada mereka yang punya keahlian, pengetahuan, talenta atau berprestasi. Contohnya, siapa yang layak menjadi kepala desa? Itu adalah orang yang tahu kondisi desanya, yang tahu kebutuhan masyarakatnya, punya keahlian dan kemampuan. Atau siapa yang bisa mengendalikan sebuah pesawat terbang di udara, yaitu seorang pilot, bukan penumpang. Nah, itu contoh meritokrasi. Selanjutnya, bagaimana teori konflik memandang ketimpangan global? Menurut teori konflik, bahwa ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan atau power mendominasi kelompok yang kurang kuat. Teori ini melihat masyarakat sebagai suatu komunitas yang akan selalu mengalami konflik secara terus-menerus. Jadi di sini kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat akan selalu menempati posisi-posisi atas dan akan mendominasi kelompok di bawahnya. Inilah yang menimbulkan ketimpangan. Salah satu tokoh dari teori konflik ini yaitu Karl Marx. Dia memandang bahwa kapitalisme akan memperuncing perbedaan kelas antar individu. Individu yang mempunyai tenaga kaum borjuis yang mampu menguasai alat produksi akan mendominasi kelompok-kelompok proletar atau kelompok yang tidak mempunyai modal dan tidak menguasai alat produksi. Nah, itu menurut teori konflik. Terakhir, menurut teori pertumbuhan neoklasik. Menurut teori pertumbuhan neoklasik, bahwa ketimpangan global itu dapat dilihat dari sudut tingkat pembangunan antar wilayah. Teori ini beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal ataupun tenaga kerja, pada awal proses pembangunan kurang. Hal ini berakibat modal dan tenaga kerja meluas. Anggapan-anggapan teori ini dikenal sebagai hipotesis neoklasik. Nah, jadi hipotesis neoklasik ini mengatakan bahwa ketimpangan di negara berkembang relatif lebih tinggi dibanding dengan ketimpangan di negara maju. Hal ini disebabkan negara berkembang proses pembangunannya itu baru dimulai. Kesempatan dan peluang pembangunannya tidak bisa dimanfaatkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya kualitas sumber daya manusia. Contohnya kita bisa lihat pembangunan antara negara maju dan negara berkembang. Di masa pandemi kemarin, kita bisa melihat bagaimana penanganan pandemi corona antara negara maju dan negara berkembang. Penanganan virus corona di negara maju itu lebih cepat karena sarana dan prasarananya memadai dan kualitas sumber dayanya juga memadai. Sementara di negara berkembang berjalan lambat. Nah, itu menurut hipotesis neoklasik. Oke, semuanya. Itulah pembahasan mengenai ketimpangan global beserta teorinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketimpangan global merupakan ketidakseimbangan sumber daya dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Ketimpangan global ini juga bisa kita kaji dari berbagai teori, seperti teori kolonialisme hingga pertumbuhan neoklasik. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Tetap semangat belajar. Tetap lakukan 3M di masa pandemi ini.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.